Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali soal latihan dan prediksi untuk OMI bidang IPA jenjang MTS ya. Pada video sebelumnya kita sudah selesaikan sampai nomor 25. Video ini kita akan lanjutkan dari nomor 26. Kita lihat soalnya, sebuah bola meluncur dari keadaan diam sepanjang lintasan AC seperti pada gambar ya, dan lintasan AC adalah lintasan licin, kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah perbandingan kecepatan bola saat berada di titik B dan titik C adalah titik-titik. Oke, jadi konsep yang akan kita gunakan di sini adalah tentang energi mekanik. Oke, jadi materinya adalah tentang energi ya, lebih spesifiknya adalah tentang energi mekanik. Kita tahu bahwa yang namanya energi mekanik, atau kita tulis dulu ya, energi mekanik atau yang biasanya disingkat dengan EM ya. Energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Kita tulis seperti ini ya. Jadi EM itu sama dengan jumlah dari energi potensial atau EP ditambah dengan energi kinetik. Nah, energi potensial itu apa sih? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya ya. Jadi kalau energi potensial itu syaratnya itu benda harus punya ketinggian. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Jadi ada ketinggian dan ada kecepatan. Ketinggian itu nanti kita simbolkan dengan H, height, sedangkan kecepatan itu adalah V. Untuk persamaannya, energi potensial atau EP kita tulis ini ya. Jadi EP itu persamaannya adalah massa bendanya M dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Sedangkan untuk energi kinetik itu adalah 1/2 dikalikan massanya dikalikan kecepatan kuadrat. Nah, ini adalah persamaan EP dan EK-nya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan energi mekanik? Karena di sini lintasannya licin, maka energi mekanik di setiap titik itu sama. Jadi misalkan kita di sini punya energi mekanik di titik A, di sini punya energi mekanik di titik B, dan yang di bawah punya energi mekanik di titik C. Nah, karena lintasnya licin, artinya nggak ada gesek, nggak ada energi yang terbuang, maka harus berlaku energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B sama dengan energi mekanik di posisi atau titik C ya, maka harus sama terus energi mekaniknya. Nah, sekarang kita cari satu-satu energi mekanik di posisi A berapa, posisi B berapa, posisi C berapa ya. Yang akan kita cari nanti adalah kecepatannya. Kita mulai dari energi mekanik di posisi A ya. Jadi di posisi A itu bolanya mula-mula keadaannya diam. Jadi kita tulis sendiri aja di sini ya. Jadi yang pertama adalah energi mekanik di posisi A, maka sama dengan EP ditambah dengan EK. Nah, untuk EK-nya sendiri nanti bernilai 0 di posisi A. Kenapa 0? Karena di posisi A itu bendanya masih diam. Ingat tadi bahwa energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan atau nilainya itu berdasarkan kecepatannya. Kalau bendanya diam berarti kecepatannya sama dengan 0. Nah, 0 dikali berapapun ya pasti 0 ya. Berarti energi mekanik di A itu hanya disebabkan atau dikontribusikan oleh energi potensial. Yang mana berarti energi potensialnya kita masukkan angkanya ya. Jadi M dikalikan G dikalikan H. M kali G dikalikan HA. Nah, M-nya kita nggak tahu nih, maka kita tulis saja M. M dikalikan gravitasinya kita gunakan 10, kemudian HA-nya itu berarti H0 di sini ya. Posisi A itu hanya masih 10 meter, berarti 10. Berarti nilai energi mekanik di posisi A atau kita tulis EMA itu berarti 10 kali 10 100, M-nya kita tulis ulang. Berarti 100 M. Nah, sekarang kita masuk ke posisi B. Berarti energi mekanik B itu sama dengan MGH atau EP ditambah dengan EK. Nah, di posisi B itu bendanya pasti bergerak ya karena dia meluncur. Berarti di sini EMB itu ada dua-duanya nih. Energi potensialnya ada, kemudian energi kinetiknya ada, EK-nya ada juga. Nah, energi potensialnya berapa? Energi potensialnya adalah M dikalikan G dikalikan HB, dan HB-nya adalah 8. Ditambah dengan energi kinetiknya adalah setengah dikalikan M dikalikan VB kuadrat. Nah, VB itu adalah kecepatan di titik B. Di sini namanya VB ya, karena dia bergerak nanti. Yang ini namanya energi mekanik di B. Dan padahal kita tahu bahwa energi mekanik A itu nilainya sama tuh dengan energi mekanik B. Berarti energi mekanik B itu boleh kita isikan dong dengan energi mekanik A yaitu 100 M. Maka kita ganti di sini. Energi mekanik B-nya karena sama dengan energi mekanik A kita ganti 100 M. Di sini adalah M
G-nya kita pakai 10, HB-nya kita pakai 8, ditambah dengan setengah dikalikan M, VB kuadratnya mau kita cari. Kemudian karena semua ruas itu memiliki M, maka kita bisa bagi semua dengan M ya, atau dengan mudah kita bisa katakan kita bisa coret nih M-nya ya. Syaratnya harus ada M semua. Berarti kita punya 100 sama dengan 80 ditambah dengan setengah VB kuadrat, atau kita bisa dapatkan nilai VB kuadratnya ya. Kita pindahkan dulu 100 dikurang 80 itu sama dengan 20, itu sama dengan setengah VB kuadrat. Kali dengan 2 semua berarti kita dapat 40 sama dengan VB kuadrat, atau nilai VB-nya itu sama dengan akar 40 ya. VB-nya sama dengan akar dari 40. Nah, kita biarkan dulu sampai sini ya. Sekarang kita cari dengan cara yang sama tetapi di posisi C, yaitu EMC. EMC itu sama dengan energi potensial C atau EP ya, ditambah dengan energi kinetik di C. Nah, kalau kita perhatikan di posisi C itu dia juga masih bergerak ya, maka dia akan punya VC. Maka kita isikan di sini energi potensialnya adalah M dikalikan G dikalikan HC ditambah dengan energi kinetiknya sama setengah M dikalikan VC kuadrat ya, dan ini sama dengan EMC. Nah, padahal kita tahu juga bahwa EMA itu sama dengan EMB sama dengan EMC, energi mekanik C. Berarti EMC juga boleh kita ganti dengan 100 M ya, sama dengan EMA sama dengan EMB tadi. Kita ganti di sini 100 M sama dengan M dikali 10 dikali HC-nya adalah 2 ya, ditambah dengan setengah dikalikan M dikalikan VC kuadrat. Maka sama ya, M-nya sama, kita bagi semua dengan M, habis berarti kita punya 100, di sini 20, berarti 100 sama dengan 20 ditambah setengah VC kuadrat. 20-nya pindah jadi dikurang, 100 dikurang 20 adalah 80 sama dengan setengah VC kuadrat. Kali 2 semua jadi 160 sama dengan VC kuadrat, atau VC-nya adalah akar dari 160 ya. Kita tulis dulu seperti ini, sama dengan VC. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaan adalah kecepatan bola saat berada di titik B dan titik C. Perbandingannya ya, berarti kita akan bandingkan VB dan VC. Maka kita bandingkan di sini VB dibandingkan VC, maka akan sama dengan VB itu adalah akar 40 dibanding dengan akar 160. Nah, sama-sama akar nih. Kalau sama-sama akar, akarnya bisa kita satuin jadi satu seperti ini. Jadi 40 dibagi dengan 160. Nah, nolnya dicoret ya. Nolnya dicoret, kemudian kita sederhanakan, tulis ulang sekali lagi. Akar dari dibagi 4 semua kan bisa ya. Dibagi 4 itu 1, kemudian dibagi 4 itu 4. Jadi 1/4. 1/4. Nah, kita akarkan satu-satu. Akar 1 itu 1, akar 4 itu 2. Maka perbandingannya adalah 1/2. Ada jawabannya? Nah, ternyata ada di opsi yang A ya, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah peluru bermasa 0,1 kg sedang bergerak dengan laju atau kelajuan ya 80 meter per second menumbuk masuk ke dalam balok bermasa 0,4 kg dan berhenti di dalam balok. Diketahui kalor jenis balok adalah 1700 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian jika semua energi yang dikeluarkan peluru selama bergerak di dalam balok terpakai untuk menaikkan temperatur balok, maka kenaikan temperatur atau suhu balok adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kasusnya tentang transformasi energi ya. Ini masih ada kaitannya dengan soal sebelumnya. Yang pertama adalah ada peluru, kemudian dia bergerak dengan kelajuan 80 meter per second. Artinya awalnya itu peluru memiliki energi yang berkaitan dengan kecepatan. Apa namanya tadi? Energi kinetik ya. Jadi yang pertama ada namanya energi kinetik yang dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh peluru. Dan energi kinetik ini nanti akan diubah atau akan ditransformasikan menjadi ini ya. Jika semua energi yang dikeluarkan peluru akan terpakai untuk menaikkan temperatur balok atau menaikkan suhu balok, berarti energi kinetik peluru akan dipakai atau akan diubah menjadi energi kalor karena dia akan menaikkan temperatur ya, atau energi kalor itu biasa disebut sebagai kalor saja ya. Jadi akan dipakai untuk menaikkan suhu dari balok atau menjadi energi kalor. Kita singkat kalor itu biasanya pakainya Q ya. Kita beri keterangan di sini Q itu sama dengan energi panas atau nama lainnya adalah kalor. Tulis dulu ya, kalor. Nah, sekarang kita tinggal masukkan energi kinetik peluru, persamaannya sudah 1
1/2 mv kuadrat sama dengan kalor ya. Ingat kalor itu dipakai oleh benda itu bisa dua hal ya. Yang pertama menaikkan suhu atau menaikkan temperatur, kita bisa pakai Q sama dengan mc delta T. Kemudian yang kedua itu kalor kalau dipakai untuk mengubah wujud, M dikalikan kalor laten ya, M kalikan L gitu. Nah untuk kasus ini kita akan pakai yang Q sama dengan mc delta T. Kenapa? Karena dia dipakai untuk menaikkan temperatur atau suhu balok. Kita masukkan ya, berarti di sini adalah M, C, kemudian delta T. Nah, perhatikan di sini ada 2M ya, ada M, ada M. Untuk membedakannya, ini kita tuliskan dalam huruf yang berbeda saja. M yang sebelah kanan adalah M besar. Nah, apa bedanya nanti kita lihat ya. Ini M besar. Maka kita masukkan angkanya setengah dikalikan M di sini karena energi kinetik itu dimiliki oleh peluru, berarti M-nya adalah 0,1 massa peluru. 0,1 dikalikan kecepatannya 80 dikuadratkan sama dengan, nah M yang di sini itu M apa? M yang di sini adalah, perhatikan pelurunya. Pelurunya itu kan nabrak balok, kemudian dia ada di dalam balok kan, berhenti di dalam balok. Berarti pada saat peluru sudah menabrak balok, maka peluru akan bersarang di dalam balok. Nah, pada saat peluru bersarang di dalam balok ini berarti masanya masa siapa? Ya masa dua-duanya berarti. Yang pertama ada balok 0,4 kg dan yang kedua ada peluru itu sendiri 0,1 kg. Maka sekarang masa mereka berdua adalah jumlah aja ya. Jadi 0,4 ditambah 0,1 dapatlah 0,5 ya. Nah, itu perbedaannya antara M besar sama M kecil ya. Kemudian dikalikan dengan C ya. C-nya berapa? C-nya adalah kalor jenis di sini ya. C di sini menyatakan kalor jenis atau specific heat ya. Nilainya adalah 1700. Kemudian dikalikan delta T. Delta T ini yang kita cari karena kita akan mencari kenaikan suhu atau kenaikan temperatur. Kita akan mencari nilai delta T ini. Nah, sekarang kita bisa hitung dulu yang ruas kiri ya. Jadi kita punya setengah dikalikan 0,1 kita biarkan, kita kuadratkan dulu yang 80, berarti 80 kuadrat itu 8 kuadrat adalah 64, 0 ini berarti 10 ya, 10 kuadrat adalah 100, berarti 6400 sama dengan 0,5 dikali 1700 itu sama dengan 1700 dibagi 2 ya, karena 0,5 itu kan setengah dan hasilnya adalah 850 ya, 850 dikalikan delta T. Sekarang yang ruas kiri kita lihat ini ada 0,1 dikalikan 6400 ya. Maka ini kan 1/10 ya. Maka kita bisa coret nolnya 1, ini kita coret 1. Berarti kita dapat 640 dibagi 2 dan hasilnya adalah 320 ya. Kita tuliskan di sini berarti yang ruas kiri dapatnya adalah 320. Kemudian yang ruas kanannya kita tulis ulang saja 850 dikalikan delta T. Nolnya coret berarti kita dapatkan delta T-nya sama dengan 32 dibagi dengan 85. Dan kalau kita hitung hasilnya adalah 0,37 sekian ya. Jadi 0,376 tepatnya. Sekian. Maka yang paling mendekati adalah 0,38. Jawabannya adalah yang B, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Pemasangan pengeras suara di dalam ruangan masjid atau musola dapat ditunjukkan seperti gambar berikut ya. Kemudian pemasangan seperti gambar B harus dihindari karena jadi kita diberikan dua buah gambar di sini. Ada gambar A, ada 4 speaker dan gambar B ada 2 speaker di sini. Kemudian di sini adalah imam pengimaman ya. Ini adalah mimbar yang buat khutbah. Kemudian kenapa yang B itu perlu dihindari? Sekarang kita perhatikan struktur bangunannya ya atau denah ruangan dari musola ini. Untuk yang B kenapa dihindari? Kita perhatikan di sini ada bunyi dan di sini ada tembok ya. Jadi kita gambar dulu temboknya yang tebal ya. Jadi di sini ada tembok, kemudian di sini ada tembok, di sini tembok dan yang di dalam sini juga masih ada tembok. Nah, berarti nanti untuk yang B itu kalau misalkan ada suara atau ada bunyi, misalkan nih bunyinya kita gambar secara sederhana saja ya. Jadi misalkan dia akan ada bunyi, maka dia akan kena tembok. Ini juga sama ya. Dia akan kena tembok yang ke sini, kemudian yang ke sini. Atau kita gambar pakai warna yang lain. Jadi dia akan ke arah sini, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini dan dia akan mengenai permukaan yang keras di sini yaitu tembok. Maka apa yang terjadi? Karena dia akan mengenai tembok atau permukaan yang keras, dia akan memantul nanti. Berarti di sini akan terjadi pemantulan bunyi. Ya, maka bunyinya akan memantul atau terjadi peristiwa refleksi. Kita tulis dulu ya, pemantulan bunyi. Nah, karena bunyinya nanti memantul, maka nanti akan terdengar suara yang tidak jelas atau suaranya akan bertabrakan. Dan itu yang akan kita sebut atau kita kenal sebagai gema ya. Nah, jadi nanti speakernya nanti akan menghasilkan bunyi yang suaranya tidak clear atau tidak bersih gitu ya. Sedangkan untuk gambar yang A, kalau kita perhatikan
arahnya itu menuju ke keluar pintu. Berarti kalau ada suara, nanti dia akan keluar pintu ya ke sini ya. Ini ada keluar sini. Jadi karena dia keluar pintu seperti ini, maka tidak akan ada pemantulan. Pemantulan pun misalkan ada sedikit hanya di bagian sini saja. Berbeda dengan yang ada di gambar yang B. Kalau di gambar yang B, pemantulannya nanti akan ada banyak daerah yang terkena oleh pemantulan bunyi, maka suaranya akan tidak jelas. Nah, kita akan lihat mana yang memberikan jawaban yang paling sesuai. Jadi poinnya nanti harus ada pemantulan bunyi ataupun terjadi gema ya. Jadi kalau kita lihat akan terjadi suara yang saling melemahkan, belum tentu ya, karena ini ada syaratnya, nanti menguatkan dan melemahkan itu ada syaratnya. Terjadi suara yang mendengung juga belum tentu akan ada suara yang menggema. Nah, ini sudah betul ya. Suara yang terjadi akan tidak jelas. Nah, ini yang D juga sebenarnya benar ya. Tetapi tidak spesifik berkaitan dengan pemantulan bunyi. Yang spesifik itu adalah terjadinya gema. Jadi terjadi pemantulan bunyi, sebenarnya yang lebih tepat lagi bukan gema tapi gaung ya. Jadi nanti bisa suaranya tumpang tindih seperti itu. Kalau gema masih mending karena terdengarnya setelah bunyi asli. Tetapi kalau kita lihat opsi jawaban yang tersedia, maka yang paling mendekati itu adalah yang C seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Aisyah yang memiliki massa 40 kg sedang berada di lift salah satu gedung yang ada di kampus Islam ternama. Jika gaya lantai lift yang dirasakan Aisyah sebesar 520 Newton dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, ya ini harusnya meter per second kuadrat, maka Aisyah berada di lift yang sedang bergerak, oke, naik atau turun dengan percepatan lift sebesar titik-titik. Oke, kita gambar dulu peristiwanya ya. Misalkan seperti ini adalah liftnya, kemudian kita punya anak di sini atau orang ya, di situ Aisyah namanya, kemudian dia berdiri di sini. Kita gambar dulu. Nah, dia berdiri di sini. Maka apa saja gaya-gaya yang bekerja yang dimiliki oleh orang ini? Yang pertama, kita gambar di sini ya. Yang pertama dia pasti punya gaya berat ya, W. Dan yang kedua dia punya ini, gaya yang dirasakan kakek Aisyah itu adalah gaya normal. Jadi dia punya gaya normal ke atas nih. Jadi ada dua buah gaya, yaitu gaya berat dan gaya normal. Ini ada N, kemudian yang ke bawah adalah gaya berat. Nah, gaya yang dirasakan oleh kaki Aisyah itu adalah gaya normal ini. Dan gaya normal ini nilainya berubah-ubah bergantung kondisi liftnya. Oke, kita lihat yang pertama. Kalau liftnya itu diam, nah jadi liftnya misalkan diam nih. Kalau liftnya diam, berarti berlaku hukum 1 Newton. Maka sigma F-nya itu akan sama dengan 0. Yang berarti gaya normalnya dikurangi gaya beratnya sama dengan 0. Maka gaya normalnya akan sama dengan gaya berat, atau N-nya akan sama dengan W. W itu rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Maka sama dengan massanya 40, gravitasinya 10 ya. Jadi 40 dikalikan 10 sama dengan 400 Newton. Nah, ini adalah berat aslinya Aisyah, yaitu 400 Newton. Pada soal Aisyah itu merasakan 520, kan dia lebih besar ya daripada 400 Newton. Berarti liftnya jelas tidak mungkin diam. Kemungkinannya ada dua, liftnya bergerak ke atas ataupun liftnya bergerak ke bawah. Jadi ada dua kemungkinan, liftnya ke atas dengan percepatan A, liftnya ke bawah dengan percepatan A. Oke, sebelum masuk ke percepatan di sini, untuk kondisi lift diam itu akan sama dengan lift bergerak dengan kecepatan konstan ya. Jadi diam maupun bergerak dengan kecepatan konstan. Ingat di sini kecepatan bukan percepatan ya. Dengan kecepatan konstan itu akan sama saja, akan berlaku sigma F sama dengan 0 ya. Nah, sekarang yang pertama dulu ya, kita hitung pada saat liftnya naik. Jadi kita lakukan perhitungan di sini. Kalau liftnya itu naik, maka persamaannya menjadi apa? Nah, kalau liftnya naik, maka persamaannya menjadi sigma F sama dengan M kali A. Hukum kedua Newton. Kalau yang ini liftnya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, itu adalah hukum 1 Newton. Sedangkan yang liftnya bergerak dengan percepatan tertentu, percepatan konstan, berlaku hukum kedua Newton atau hukum 2 Newton. Nah, sekarang kita lihat pada saat liftnya naik. Perhatikan gaya-gayanya ya. Liftnya naik berarti kita fokus di yang atas di sini. Dia bergerak ke atas. Berarti gayanya yang ke atas dikurang yang ke bawah. Berarti N dikurangi W sama dengan M kali A. M kali A. Maka kita lihat untuk N-nya sama dengan M kali A ditambah dengan W. Nah, kalau kita lihat ini, W itu beratnya dia 400 Newton, masih ditambah dengan M kali A. Berarti kalau liftnya bergerak ke atas, N-nya lebih besar daripada 400 Newton ya. Sedangkan kalau liftnya bergerak turun ke bawah, atau liftnya itu turun dengan percepatan A, maka persamaannya itu sama, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sekarang kita lihat percepatannya ke bawah, berarti yang ke bawah dikurangi yang ke atas, maka di sini adalah W min N. W min N sama dengan M kali A.
Oke, tukar tempat ya. Berarti W dikurangi MA, atau kita tulis di bawahnya dulu sini. W min MA-nya pindah ke sini, MA sama dengan N. Nah, kalau kita lihat lagi di sini N-nya itu adalah W masih harus dikurangi dengan MA. Berarti nanti dia akan mengecil. Berarti pada saat liftnya naik itu N-nya itu lebih besar daripada W. Pada saat liftnya turun itu N-nya kurang dari W. Pasti ya. Karena ini W ditambah, yang ini W dikurang. Berarti ini pasti kurang dari beratnya. Nah, sekarang kita lihat berat aslinya Aisyah itu tadi 400 Newton dan dia merasakannya 520. Berarti kan gaya normalnya lebih besar daripada gaya beratnya. Nah, karena gaya normalnya lebih besar daripada gaya beratnya, pasti liftnya akan, atau liftnya sedang dalam kondisi naik. Yang turun berarti ini salah ya. Jadi liftnya dalam kondisi naik seperti itu. Dengan percepatan berapa? Kita hitung. Berarti kita akan gunakan kasus yang ini. Nah, kita masukkan nilainya ya. Gaya normalnya sudah diketahui 520. Oke, kita tulis dulu sama dengan masanya Aisyah itu 40 dikalikan percepatan ditambah dengan W-nya Aisyah tadi 400 kan? 400. Oke, kita kurangkan ya. Berarti 520 dikurangi dengan 400 itu sama dengan 40 dikalikan A. 520 dikurang 400 berarti adalah 120 sama dengan 40A. Coret, coret. Berarti 12 dibagi 4 ya. Berarti A-nya sama dengan 12/4. Atau kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kita dapat percepatan liftnya. Sehingga di sini liftnya itu sedang naik dengan percepatan berapa? Percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Magnet batang digerakkan masuk ke dalam sebuah kumparan, maka antara ujung-ujung kumparan akan terjadi gaya gerak listrik induksi ya, atau GGL. Peristiwa ini disebabkan karena titik-titik. Oke, jadi peristiwa munculnya GGL, GGL itu satunya volt ya, gaya gerak listrik akibat magnet yang keluar masukkan ke dalam kumparan itu masuk atau dinyatakan oleh yang namanya hukum Faraday. Kita tulis di sini ya. Jadi ini berkaitan dengan hukum Faraday. Nah, hukumnya itu seperti apa sih? Hukum Faraday itu adalah ini ya. GGL induksi. GGL itu simbolnya E, boleh pakai kayak gini, epsilon juga boleh ya. GGL induksi itu sama dengan del negatif N dikalikan delta. Seperti ini ya, saya tulis dulu untuk simbolnya. Bacanya flux dibagi dengan delta T. Nah, yang simbol tadi ini namanya flux ya. Maka ini, atau kita tulis dulu yang ini namanya flux magnet. Untuk kasus ini namanya flux magnet. Bisa juga nanti sebagai simbol flux listrik. Tetapi untuk hukum Faraday itu maksudnya adalah flux magnet. Nah, berarti kalau ada flux magnet dan depannya ada delta seperti ini ya, segitiga ini kan simbolnya delta. Maka delta flux itu artinya perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet. Nah, flux itu apa sih? Flux itu adalah garis-garis gaya magnet yang memotong ya, memotong suatu bidang luas tertentu, atau dalam kasus ini secara sederhana bisa kita katakan bahwa flux magnet ini adalah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Nah, seperti ini. Itulah penyebab munculnya GGL induksi, dan hukum ini dinyatakan oleh Michael Faraday ya. Maka munculnya GGL itu terjadinya karena apa? Karena perubahan garis gaya magnet yang memotong kumparan. Ya sudah, berarti jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, untuk memperjelas penjelasan tadi kita bisa simulasikan seperti ini ya. Jadi di sini kita punya ini yang namanya kumparan. Kemudian di sini adalah magnetnya ya. Jadi coba perhatikan di sini ada garis-garis kecil-kecil nih, ada magnet. Nah, inilah yang disebut atau visualisasi dari garis-garis gaya magnet. Nah, hukum Faraday itu menyatakan bahwa kalau kita ubah flux magnet, garis-garis gaya magnetnya ya, itu nanti akan memunculkan GGL induksi. GGL induksi itu nanti yang akan memunculkan adanya listrik pada kumparan. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan tidak ada yang terhubung dengan baterai atau terhubung dengan sumber listrik, tetapi kalau kita gerakkan magnetnya maka lampunya akan menyala, artinya akan ada listrik. Nah, listrik yang disebabkan ini, tegangan yang disebabkan ini yang disebut sebagai GGL induksi ya. Jadi kalau kita masuk dan keluarkan di sini, maka dia akan menyala. Kalau kita perhatikan, lihat pada saat kita masukkan maka dia akan menyala, pada saat kita keluarkan dia akan menyala. Tapi kalau kita biarkan di dalam di sini, maka lampunya tidak akan menyala. Kenapa? Karena fluxnya tidak berubah. Garis-garis gaya magnet di sini yang
garis magnet kecil-kecil ini yang berwarna merah putih di sini itu tidak berubah. Supaya muncul GGL kita harus ubah-ubah dia ya. Kita harus ubah-ubah dia, bisa dimasuk keluarkan gini atau naik turunkan atau apapun ya, yang penting bisa berubah. Bisa juga kumparannya yang kita gerak-gerakan. Bisa kalau kumparannya digerak-gerakan, dia juga akan berubah. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana supaya bisa muncul atau supaya listriknya bisa terus terjaga? Maka salah satu caranya adalah dengan menggerakkan terus magnetnya. Misalkan ditaruh di bawah air terjun atau ditaruh di kincir angin seperti ini ya. Ini misalkan kita letakkan di air terjun, maka magnetnya akan berputar. Nah, pada saat magnetnya berputar di sini, otomatis garis-garis gaya magnetnya juga akan berubah. Kalau garis-garis gaya magnet ini berubah terus, maka otomatis listriknya akan muncul terus ya, atau GGL induksinya akan muncul terus. Nah, inilah prinsip dari generator atau alat yang dipakai ya sampai sekarang itu untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan generator seperti ini. Untuk membuat magnet ini berputar ataupun nanti kumparannya yang berputar itu bisa digunakan banyak hal ya, bisa pakai air, bisa pakai angin, kemudian bisa pakai uap, maka ada yang namanya PLTA, ada yang namanya PLTU. Nah, itu pembangkit listrik tenaga air atau tenaga uap itu tujuannya adalah untuk memutar turbin. Di dalam turbin itu ada magnetnya yang berputar sehingga bisa menghasilkan listrik. Seperti itu prinsipnya. Dan nilai dari GGL induksi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Oke, kita lihat ya yang pertama. Misalkan kita perkecil dulu arah putarannya. Nah, yang pertama ini ya. Jadi kecepatan putarannya mengecil. Kalau kecepatan putarannya mengecil, sedangkan lampunya kita perhatikan lampunya di sini. Oke, kita berikan alat ukur ya voltasenya di sini. Dia akan kecil nih lampunya. Tetapi kalau arusnya besar, kalau maksudnya arus airnya besar ya, atau ini kecepatan putarnya besar, maka dia juga akan menghasilkan GGL yang besar. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, misalkan kita kecilkan lagi ya di sini. Yang kedua, sekarang kita tambahkan kumparannya. Nah, sekarang kalau kita tambah kumparannya di sini, ternyata ini juga akan membesar juga ya. Jadi kalau kumparannya bertambah, dia akan membesar. Kemudian sekarang kita besarkan medan magnetnya atau kita besarkan magnetnya di sini dalam 100%. Nah, jadi ini magnetnya diperbesar, maka voltasenya juga akan membesar. Nah, di sini kita bisa mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi GGL ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Kita kembali ya di sini. Tadi sudah kita buktikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi GGL induksi ya, maksudnya ada 3. Jadi yang pertama adalah kecepatan putarnya. Jadi nanti kalau soalnya bisa dikembangkan, kita bisa belajar lebih lanjut ya. Jadi yang pertama adalah kecepatan putar dari magnetnya atau kumparannya. Yang kedua tadi adalah jumlah lilitan ya. Jadi jumlah kumparan itu adalah jumlah lilitan kumparannya. Maka semakin besar jumlah lilitannya, maka semakin besar juga GGL induksi. Dan yang terakhir adalah besarnya medan magnet atau kita katakan sebagai kuat medan magnet. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi seperti itu. Oke, baik ya. Jadi pada video ini kita selesaikan sampai nomor 30. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.